Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Muzawin Channel yang dimuliakan Allah, yang berbahagia, semoga kita diberi kesehatan lahir dan batin semuanya. Ketemu lagi dengan saya dalam bincang-bincang matematika. Hanya cerita-cerita saja, cerita matematika. Ya, siapa tahu ada gunanya ya, bagi bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mas-mas, adik-adik, semuanya. Namun sebelum itu, supaya barokah, kita berdoa ya menurut agama dan keyakinan masing-masing, silakan ya. Yang beragama Islam membaca Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Mudah-mudahan Allah memberi tambahan ilmu kepada kita dan memberikan pemahamannya. Barokah ya, semoga barokah. Allahumma amin. Berkaitan dengan matematika, khususnya bagi para pelajar dan para guru, ya secara umum ya bagi semuanya, supaya tahu mengapa matematika itu dari dulu sebagai suatu pelajaran yang bertahan. Ada pelajaran-pelajaran yang kadang tersingkirkan. Beberapa hal, bagian-bagian dari matematika itu ya berkaitan loh ya tersingkirkan. Kalau dulu itu menggambar itu, kalau di jurusan IPA itu ada menggambar proyeksi. Kalau di tingkatan SMA jurusan IPA itu menggambar proyeksi, bukan menggambar pemandangan, bukan menggambar yang lain yang bermacam-macam ya, secara seni ya kadang-kadang lah diselingi seperti itu, tapi utamanya diajarkan tentang proyeksi. Itu ada kaitannya dengan matematika, tapi akhir-akhir itu tidak diajarkan ya. Sebenarnya bagus juga kalau tetap diajarkan karena membangun logika, paling tidak mengenal tentang keruangan ya. Banyak sekali para siswa itu yang kesulitan mengenal keruangan dari gambar dua dimensi. Ya, para siswa di sekolah dasar, juga di tingkat SMP, bahkan di SMA, itu membayangkan keruangannya itu kesulitan. Misalnya membayangkan kubus gitu, menggambarnya itu bagaimana, mana yang garis-garis yang digambar tebal dan mana yang putus-putus, dan itu apa maksudnya, begitu. Nah, dari pengalaman mengajar itu ya, banyak sekali para siswa itu yang pemahaman tentang keruangan itu kurang. Kalau zaman dulu saya sekolah itu ada trigonometri, ada stereo ya. Stereometri katanya gitu ya, stereo itu ilmu ukur ruang sama dengan ilmu ukur bidang. Kalau trigonometri itu dipandang sebagai ilmu ukur bidangnya, tapi kalau stereometri itu judulnya itu ilmu ukur ruang. Ya kalau tidak salah itu namanya stereometri, sudah lama sekali ya. Kalau menyingkat tuh apa pelajaran sekarang stereo itu. Geometri sama geometri beda lagi ya. Geometri bidang, itu sama geometri ruang. Sekarang tuh terkenal dengan geometri ruang, lalu dulu dengan istilah saja. Kalau geometri itu juga membantu ya, berkaitan dengan nanti geometri ruang keruangan.
Permasalahannya kadang-kadang para siswa ini sulit sekali untuk mengenal ruangan. Apabila terjadi demikian, ya, itu efektif juga bagi anak-anak di sekolah dasar, di SMP itu menggunakan alat peraga. Bahwa kubus itu yang dimaksud seperti ini. Kalau saya dulu mengajar di SMA itu, sebuah SMA atau SMP itu, kalau saya mengenalkan benda-benda ruang itu, saya bawa benda-benda ruang lalu saya jelaskan. Ya, ini kubus, ini balok, ini prisma, ini kerucut, dan sebagainya. Itu yang benda-benda sederhana itu kita kenalkan. Dan kalau pertama anak-anak mengenal ruangan itu dari kubus misalnya. Kubus lalu bisa menyelidiki ada berapa titik sudutnya, lalu anak-anak itu betul-betul meraba lalu mengerti itu ada 8 titik sudut pojok-pojoknya itu ya, ada berapa rusuknya, lalu rusuknya juga dihitung. Mereka anak-anak biasanya menghitung 1, 2, 3, 4 puter. Nah, itu kadang anak-anak ya masih kelera-kleru ya, apalagi kubusnya itu bersifat padat gitu ya. Kalau yang kerangka kubus mereka menghitung bisa. Tapi nanti diajari secara strategis, mulai belajar matematika itu strateginya sebenarnya. Jadi kalau pojoknya seperti titik sudutnya itu ya, kubus itu dilatih untuk mengklasifikasi. Ada kalau misalnya memegangnya itu ya, ada yang di bawah, ada yang di atas gitu. Lalu sudah mengenalkan ini alasnya, ini apa ya, tutup untuk apa ya, mau namanya apa ya, atau bagian bawah, bagian atas ya, anak-anak paham. Itu ada berapa pojok atau titik sudutnya yang di bagian atas. Nah, mereka menghitung kan mudah, ada 4, yang bawah berapa, 4, dia ada 8 gitu. Jadi itu rusuk juga dilihat. Dan rusuk yang tegak berapa, ada 4 tegak-tegak gitu. Lalu rusuk yang sarah kita yang sejajar begitu ada berapa, yang sejajar itu semuanya sampai mengenalkan kesejaran juga ya. Itu ada 4. Lalu yang ke arah satunya lagi itu juga ada 4. Jadi berapa banyaknya rusuk, ada 12. Itu 4 ditambah 4 tambah 4. Dan masing-masing yang 4 itu sejajar gitu ya. Jadi klasifikasi semacam itu akan lebih mudah ya. Ada berapa sisi, memang menghitung juga bisa, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Itu kalau kita berpikir matematika, pertanyaan-pertanyaan guru itu harus mengarah. Itu yang berpasangan berapa, itu jajar sisinya untuk kubus itu. Nah, itu ada 1, 2, 3 gitu ya. Jadi ada 6 jadinya gitu. Lalu kalau kita kenalkan misalnya titik tengah-tengahnya kubus yang mana tuh. Nah, lalu mengenal tengahnya, atau kalau menggunakan alat peraga pakai benang atau apa, menghubungkan satu titik sudut yang menyilang itu namanya diagonal ruang. Dan diagonal ruang yang lain itu nanti akan berpotongan di satu titik. Titik itu adalah titik tengah ya. Lalu anak-anak juga masih bingung ada berapa diagonal ruang. Itu bingung juga ya, hanya mungkin ketemu 2 gitu. Anak-anak namanya ilmu keruangan itu kan tidak mudah ya. Lalu dengan strategi pemikiran bahwa sudut tadi pojok yang bersilangan itu ada berapa pasang itu ya. Itu kalau itu ada 4 pasang ya berarti diagonal ruangnya itu ada garis ya, ruas garis yang diagonal ruangnya itu ada 4 kan gitu ya. Dengan logika itu panjangnya semua sama itu. Nah, kemudian dikenalkan kalau bidangnya itu namanya sisi.
Nah beda kan dengan di segitiga itu ya namanya sisi. Sisi segitiga itu adalah garis-garisnya luas garisnya ini. Tapi sisi pada kubus itu istilah-istilah yang di Indonesia begitu. Sisi kubus itu apa namanya ya, sisi-sisinya itu ada berapa sisinya, ada 6 itu yang sepasang 3 pasang itu sejajar itu ya. Yang sini dengan sana, lalu sini dengan sini, lalu atas dengan bawah itu sejajar. Itu sisi-sisi. Nah, kalau diagonal bidang yang mana? Nah, diagonal bidangnya itu yang menghubungkan dua rusuk yang tidak satu sisi, yang bersilangan begitu. Ya. Yang sebenarnya memuat diagonal ruang tadi, gitu. Ya. Itu diagonal sisi, diagonal bidang ya, bukan diagonal sisi. Diagonal sisi nanti ada lagi. Diagonal sisi itu yang menghubungkan titik sudut yang tidak satu garis gitu, yang gitu ya. Kalau ini ada begini lalu yang ini. Nah, itu diagonal sisi. Nah, lalu kalau ditanya ada berapa diagonal sisi? Sama, setiap sisi memiliki 2 diagonal sisi. Tadi ada 6 sisi, berarti ada 12 yang semuanya panjangnya sama. Itu. Dia ada diagonal ruang, diagonal sisi. Diagonal bidang adalah bidang misalnya rusuk yang bersilangan gitu, lalu ada di tengah itu ya diagonal yang melalui diagonal sisi. Nah, ada diagonal sisi dihubungkan. Nah, diagonal sisinya tadi ada berapa untuk setiap sisi yang saling berhadapan itu kan ada diagonal sisi menjadi 2 pasangan, satu dengan di atas, yang satu menyilang ke sana, yang satu menyilang ke sini, gitu kan. Jadi untuk 2 sisi yang berhadapan itu ada 2 diagonal bidang, kan begitu ya, karena diagonal sisinya itu ada diagonal sisinya gitu, jadi menjadi diagonal bidang. Nah begitu, jadi di samping itu ada bidang-bidang yang dapat dibuat di dalam kubus itu, misalnya menghubungkan contoh ya, menghubungkan yang bidang atas itu misalnya ya, nanti diberi nama sebenarnya kubusnya A, B, C, D, E, F, G, H gitu ya. A, B, C, D, E, F, G, H ya. Kalau ada A, B ya, titik B pegangi ya. Dulu kan ada E, F, G, E dan G dihubungkan. Nah, itu menjadi bentuk segitiga sama sisi yang ada di dalam kubus, itu menjadi bidang. Jadi tidak semuanya berupa bidang diagonal, ada bidang-bidang yang lain yang dapat dibuat. Begitu. Ya, ada yang disebut bidang diagonal, ada yang bukan bidang diagonal. Ya, harus dikenali. Nah, logika semacam itu sangat penting ya bagi para siswa. Sehingga para guru harus dalam mengajar itu harus betul-betul, meskipun itu kubus harus dikuasai betul. Sehingga menjelaskan kepada para siswa itu, siswa betul-betul tahu dan mengenal kubus. Nah tentu saja kalau balok ya menjadi lebih mudah, karena balok itu kan hanya kubus dan balok itu mirip saja ya. Sebenarnya kubus itu adalah balok yang semua rusuknya sama kan gitu. Ya tapi biasanya belajar dari kubus dulu ya. Ya begitu para pemirsa, mudah-mudahan bermanfaat. Pokoknya saya cerita saja, mudah-mudahan ada gunanya dan mudah-mudahan ada yang mendengarkan gitu aja. Mau komen, mau like, share silahkan, subscribe silahkan, tidak subscribe silahkan ya, jadi saya ikhlas saja, tidak masalah gitu ya. Ya pokoknya semoga bermanfaat gitu saja. Saya pensiunan, mudah-mudahan masih ada manfaatnya bagi saudara-saudara semua, bapak-bapak, ibu, mbak-mbak, mas-mas, adik-adik ya semuanya. Sekian saja ya. Akhiri, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.